Halo, halo teman-teman semua. Selamat malam. Seperti yang sudah di poster, saya dan Perempuan Banyu akan uh, bicara-bicara tentang buku ini, buku Sagara. Jadi hari ini temanya adalah bicara Sagara. Jadi kita akan membahas buku ini bersama Perempuan Banyu, penulisnya. Kebetulan tunggu ya, kebetulan Widinya udah datang belum nih, coba ya kita lihat. Widinya belum bergabung. Selamat malam teman-teman. Mungkin saya mau memperkenalkan sedikit tentang buku Sagara ya. Jadi Sagara adalah buku fiksi, mungkin bisa kita bilang ini genrenya historical fiction, ya, fiksi sejarah. Jadi latar sejarah yang mana? Jadi di buku ini latar sejarahnya yang paling kental adalah sejarah 65 dan sedikit sejarah 98. Sedikit aja kalau yang 98, tapi overall adalah bicara tentang 65. Jadi gitu ya. Jadi ini historical fiction. Itu dulu. Kemudian buku ini bercerita tentang Sagara Nandita atau yang dipanggil Rara, yang melakukan pencarian-pencarian. Salah satunya adalah pencarian terhadap neneknya yang neneknya yang hilang pada peristiwa Geger 65 gitu ya. Jadi bagaimana Sagara merasa ada yang hilang dalam hidupnya, dan kemudian dia dengan berani melakukan pencarian-pencarian, dan tidak semua orang punya keberanian untuk mencari. Begitu. Mana nih? Widinya belum berjoin. Hai Mas Imam. Nah, ini Mas Imam ini dari penerbit Pintu, teman-teman. Tapi Widinya belum. Kita tunggu Widinya ya. Nanti mungkin Mas Imam, nanti kalau masih ada kita boleh join bareng ya Mas Imam ya, untuk ngobrol-ngobrol. Nah, ini Widinya udah ada. Coba kita tunggu Widinya masuk. Mana? Hai, Halo Wid. halo, kedengeran nggak suaraku? Suaranya kedengeran tapi gambarnya belum muncul, Wid. Di tempat kamu Oh, muncul nggak? muncul. Oh iya, ini berarti muncul begini lagi. Tapi bagian tempat aku gelap ya. Ada gambar akunya Enggak, nggak? ada. Oh, di aku kok nggak ada ya. Ya udah, Gimana kita ya caranya? terusin aja ya, Wid. Nggak apa-apa. Oke, Emang kadang-kadang suka begini sih. Nggak apa-apa. Terusin aja ya. oke. Tapi aku nggak bisa lihat kamu nih. Jadi kalau Wah, nggak asik lo dong. nya, iya makanya. Tapi lo bisa lihat gue ya. Bisa. Apa Tapi gue nggak harus bisa lihat gue lo. update? Enggak juga, karena terakhir waktu gua ngobrol puisi juga kayak gini. Oh, tapi teman-teman bisa ngelihat wajah aku nggak ya? Sih. Iya, coba kita tanya ya, teman-teman. Eh, Bisa melihat kami berdua nggak? Bahas apa ini kakak? Ya. Eh, Mas Bion Basra, kita lagi mau membahas tentang buku Sagara. Buku ini ditulis oleh Perempuan Banyu. Eh, saya mau ngomongnya gimana ya? Kayak ditulis oleh Widi alias Perempuan Banyu, atau Perempuan Banyu alias Widi, kayak gitu deh. Bebas. Ya, bebas. Ya. Ditulis oleh perempuan banyak sih. Jadi ada satu temen nih, Mbak Rika nih, dia nggak pernah mengakui aku menulis sih. Jadi emang bukan kamu itu yang menulis gitu. Oh gitu ya. Jadi Nanti aku kita ngobrol tenggelamin ya, saja. maksudnya gimana sih kok bukan aku yang nulis gitu. Oh, Iya, berarti Mbak Rika bisa lihat aku berdua ya? Suaranya jelas nggak Mbak bisa. Rika? Bisa ya? Oke. Ya udah, kita lanjutin aja ya, kalau emang bisa dilihat dua-duanya. uh,
Gak apa ini seperti aku lagi teleponan sama Widi. Widinya nggak kelihatan soalnya. Iya nih, gelap Jadi sih. tadi aku udah sekilas memperkenalkan tentang Sagara ya, Wid. Jadi Iya, teman-teman, penulis buku Sagara di buku ini adalah perempuan Banyu. Tapi perempuan Banyu itu dalam kehidupan sehari adalah nama pena dari Widi. Jadi yang ngobrol hari malam ini tuh Widi namanya. oke. Tapi nama penanya Oke, Perempuan Banyu. Jadi aku akan menyapa Widi sebagai Widi gitu ya. oke. Jadi jangan bingung. Tanya Perempuan Banyu, kok panggilnya Widi ya? Karena itu nama ininya ya, nama penanya Widi. Iya, aku Emang so mewakili misterius perempuan dia. Banyu. Ya emang Iya, so misterius kok dia itu. benerin rambut ah. Sih. Lo nggak kelihatan. Gak kelihatan. Lu mau benerin rambut, benerin jempol juga gue gak lihat. Jadi gue udah Oke. jadi kayak kita mulai ya teman-teman, bicara Sagaranya kita mulai. Jadi tadi aku udah sempat memperkenalkan sedikit tentang Sagara, bicara tentang apa, berlatar sejarah apa. Boleh dong kalau dari sebagai penulis lo memperkenalkan anak lo ini, Hmm. anakmu ini Hmm. seperti apa? Hmm. Dia adalah sebenarnya apa namanya lanjutan Mandara ya. Mandara itu adalah novel pertamaku yang kutulis di 2018 dan pernah terbit di 2020 gitu kan. Nah, jadi ketika menulis Mandara itu di prosesnya gitu tiba-tiba kayak wah ini kayaknya bakalan ada Sagara deh nih. Ya, Sagara itu by the way salah satu karakter juga di Mandara gitu. Rara namanya gitu. Nah, terus kemudian ada bagian-bagian di Mandara di draft awal itu aku tarik, aku simpen buat Sagara gitu. Ketika Mandara aku tulis sebenarnya ini tentang perjalanan keluarga ya kalau misal nenek sama kakek sih konteksnya 65 gitu kan. Ketika Mandara aku tulis tentang dari sisi ibu gitu jadi ibunya ibu nenek gitu dan aku ngerasa Sagara adalah cerita tentang bapaknya bapak jadi perjalanan tentang pencarian bapak nyari eyang yang hilang dan dibuang di konteksnya 65 gitu kan dari situ inspirasinya gitu terus juga Mandara dan Sagara juga terutama sebenarnya tentang ya setengah catatan perjalanan lah ya aku suka jalan-jalan aku suka naik gunung terutama gitu kan eh, perjalanan pendakian itu aku tulis gitu karena menurutku eh, pendakian itu kan kehidupan ya Cie aku mengalami di gunung tuh aku kayak kayak aku berada di rumah gitu dan alam itu jadi sumber inspirasiku gitu. Di kehidupan gitu dan ketika menulis adalah jalan spiritualku gitu lalu alam adalah sumber segala inspirasi yang ya yang kayak gunung gitu kan uh, dia segitiga gitu kan dia adalah tiga pusat ilmu pengetahuan ada ya mitologi tuh kayak dongeng-dongeng gitu kan mitos-mitos apa gitu terus kalau misal gunung sebagai pusat ilmu pengetahuan kan ada ya geologi secara rasionalnya tuh alam tuh kayak gimana gitu nah keduanya ini kan membentuk satu sudut baru jadi spiritualitas gitu nah menulis adalah jalan spiritualku dan gunung adalah sumber inspirasi terbesar juga tentang keluarga gitu ya keluarga inspirasi jadi kemudian Sagara kayaknya harus dituliskan gitu aku harus menulis itu semua pengalaman hidupku yang apa ya namanya berkelindan lah cie berkelindan bahasa anak sastra gitu. Keras sekali ya. Padahal bukan anak sastra gitu kan anak arsitek gitu kan berkelindan gitu gaya banget kan terus ya itu harus dituliskan Sagara ceritanya tentang itu jadi perjalanan pencarian eyang yang dilakukan oleh bapak kemudian menuntut Sagara menuntut Rara untuk melakukan pencarian lain gitu
mencari mbahnya juga, mencari eyang yang hilang di 65. Dia harus ke gunung, dia harus ke gua-gua, dia harus ke laut gitu-gitu. Ini Dia eyangnya yang menemukan putri kan ya? eyang sendiri. Yang dicari yang putri, Ya. iya, karena eyang kakungnya kan jadi ini dari bapak kan ceritanya Rara, terus ada Adit bapaknya gitu, terus si Adit ini nyari nyari bapaknya, terus si Rara ini nyari nyari sama sukunya nyari Yang yang putri gitu. Itu Sagara ceritanya. ya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa dari ceritanya Widi gitu ya, bisa melihat ya, maksudnya kira-kira di dalam buku Sagara itu ada apa aja. Jadi eh, ini agak saya pikir nggak fair ya kalau kita nggak menyatakan siapa ya editornya. Editornya itu saya. Cie, gue baru pengen ngomong, gue pengen baru memperkenalkan diri. Supaya Iya, lebih editor fair gue gitu yang ya. galak, super parah. Ya, baru kali ini penulis dimarah-marahin gitu kan. Lu gimana sih sampai digeblek-geblekin? Oke, nggak apa-apa. Saya terima. jadi jadi gitu. Jadi saya waktu waktu itu ini memang lucu ya. Jadi saya tuh kan kalau teman-teman ngikutin saya tuh pembaca yang agak obsesif dengan tema-tema 65 gitu. Nah, waktu itu saya udah baca bukunya buku saya udah baca Mandara. Nah, waktu baca Mandara yang bukan yang jadi Mandara itu ini. Nah, Mandara ini diterbitkan bersama, jadi diterbitkan ulang gitu ya bersama dari diterbitkan bersama Sagara. Sebetulnya Mandara ini sudah pernah terbit sebelumnya. Nah, waktu di versi yang sebelumnya saya udah baca. Nah, waktu itu saya bilang saya suka ceritanya, makanya waktu itu saya nggak tahu Widi inget atau enggak, tapi saya pernah bilang sama Widi, kalau mau cetak ulang, gue mau bantuin ngedit gitu, bantuin benerin. karena karena emang waktu baca Mandaran uh, saya suka tapi ada beberapa bagian dalam hal editing yang mengganggu buat saya, mengganggu proses membaca saya gitu. Jadi makanya tapi mau dong gitu, gue mau bantuin, lu inget ya gitu, gue mau bantuin. Nah, tapi terus 1 tahun berjalan, tiba-tiba Widi datang dengan Mbak, gue nulis buku, nulis Sagara, lo mau nggak jadi editor? Terus itu waktu saya baca naskahnya pertama itu seperti lucu aja gitu, maksudnya aduh ini kok pas banget gitu, saya suka tema 65, terus saya dapat naskah 65 gitu, jadi waktu ditanya lo mau nggak, ya mau lah gitu. Oh itu bilang gitu. Nah, tapi gue bilang tapi bayarannya dikit Mbak gitu kan. Iya, tapi kan waktu itu gue terus bilang, emang gue nanyain bawa ya. Tapi jangan berarti ini ya, jangan berarti besok kalau minta tolong saya ngedit terus gak dibayar, enggak ya? Ini hanya khusus saya dan Bayu ya. Buat yang khusus orang-orang dekat. Jadi waktu saya terima naskahnya, saya baca pertama kali itu saya ngerasanya ada banyak hal yang masuk di dalam buku ini gitu. Ya benar, tentang travelingnya, tentang proses pendakian, tentang proses perjalanan, ya terus kemudian spiritualisme Jawa juga masuk gitu, terus tentu dengan tema keluarga, kemudian tema 65 dan sedikit 98 untuk di Jaladri ya. Tapi itu 98 terus terang nggak terlalu banyak, memang hanya pengalaman Jaladri aja, apa yang dia rasakan, apa yang mengubah dia gitu. Tapi karena Jaladri bukan fokus menjadi fokus dalam buku ini, maka tentang 98-nya sedikit tapi ada. Ya, jadi waktu saya ngedit tuh terus terang kayak oh ini banyak sekali yang mau dimasukin ya gitu. Tapi sebetulnya itu semua menjadi satu gitu ya. Makanya nah pertanyaan dari saya adalah waktu kamu proses nulis tuh kamu emang nulis saya semua kamu pengen masukin atau sebetulnya memang dari awal kamu pengen waktu dari awal sebetulnya yang kamu kepengen tampilin terbesar dalam buku ini yang ditangkap pertama kali orang pembaca itu apa sih? Apakah bagian pendakiannya kah? Apakah bagian spiritualismenya kah? Apakah bagian 65-nya kah? Maksudnya yang waktu kamu tulis itu yang menjadi fokus utamamu gitu.
Eh, tentu 65 karena itu tentang keluarga. Kalau ngomongin keluarga pasti kan tentang diri sendiri juga Ya. ya Mbak. Betul. Pengen milik itu gitu. Karena kemudian selama prosesnya, eh, jadi ketika aku udah apa namanya udah nazar gitu, gue Hmm. mau nulis eyang gitu, mau nulis simbah gitu, itu tuh semua kayak datang aja gitu, kayak Ya. ini nggak ngomongin energi ya ngomongin, jadi emang udah kayak lo ditanyain gitu sama alam, lo butuh apa gitu, lo butuh apa nih gue punya gitu. Jadi kan kita kayak ya itu yang aku tulis di Sagara juga gitu, kita bagian dari alam gitu. Lalu kenapa kalau misalnya kita bagian dari alam, kenapa kita harus berjeda berjarak dengan alam gitu. Jadi itu datang gitu. Nah, datangnya sih emang masih istilahnya sporadis gitu loh Mbak. Hmm. Karena Sagara, nah ini bedanya Mandara dengan Sagara. Kalau Mandara itu eh, aku tuh berangkat dari kerangka kerangka tulisan gitu kan. Jadi ke filternya udah Oh, dari awal ya. gitu kan. Bab satu ini, bab dua ini, bab tiga ini gitu. Terus kalau Sagara tuh kebalikannya, dan Mandara kan juga sudut pandang orang ketiga ya, jadi bebas bebas aja gitu, luas banget gitu. Hmm. Aku bisa membaca pikiran Mandara, Sagara, Ya. Prana atau Ya. siapapun itu. Cuman kalau Sagara kan sudut pandang, ini kan buku hariannya si Sagara sebenarnya, buku Sagara, hariannya betul. Rara, Ya. buku pandang orang pertama gitu. Jadi hanya bisa menulis tentang diri sendiri, pikiran diri sendiri, dan kalau orang lain hanya menerka gitu. Dia mau ngomong apa Hmm. gitu, atau ya Ya. atau dari gesturnya dan segala macam Ya. gitu. Nah, jadi ngalir aja sih Mbak gitu. Lalu ketika kan sebenarnya kenapa aku nulis 65 selain tentang keluarga juga ya, bahwa ini kan sebenarnya nggak, hal-hal kayak gini kan nggak boleh, kita pun semua tahu gitu Mbak bahwa 65 itu narasi utamanya sangat sangat kuat kan gitu. Ya. Dan aku pengen awalnya tuh ya hanya ingin cari kasih apa ya, kasih alternatif bacaan lah ya, bukan untuk ngalahin narasi utama gitu, cuma ngasih alternatif bacaan ke teman-teman, khususnya anak-anak muda nih Gen Z gitu yang nggak tahu tentang 65 gitu kan. Lucu ketika aku pikir itu hanya hanya apa namanya hanya maksudnya aku nggak ngelihat langsung gitu segimananya anak-anak muda ini tahu tentang 65. Jadi waktu aku bulan lalu ke Ya. Salatiga, aku diajak sama Mas Budi, pemilik Tanah Surga Resto, Ini Mas ketika Setio dia Budi ini bukan? emang ada ya, ada Mas Budi ya? Setio Budi 12, Mas Budi bukan? Oh nggak kelihatan. Pokoknya Mas Budi, Oh, halo Mas oke. Budi, kalau kalau misalnya nonton gitu, dia diundang jadi narasumber, kayak ada diskusi buku juga gitu di UKSW gitu. Di Ya. dia nanya ke mahasiswa-mahasiswa yang nonton gitu kan, apa yang kalian ketahui tentang 65 gitu. Ya jawabannya itu sangat sangat Normatif ya? orde baru. Hmm. Yang kayak oh PKI jahat, PKI Ya, membunuh, ya, terus ya, dia ya, menghina dan segala macamnya gitu. Oh ternyata ya. di 2024 ini anak-anak mudanya Masih masih ya? begitu ya, begitu Oh. ya, masih begitu Iya, gitu. iya. Oh, ternyata benar gitu. Nah, aku nulis Sagara dan Mandara juga ingin apa ya, kasih pilihan itu tadi yang yang ngomongin tentang 65 gitu, biar orang-orang juga punya pikiran kritis gitu, punya opsi-opsi lain gitu. Ya. Eh, yang dibaca juga kan ini fiksi ya Mbak, jadi kayak santai aja gitu. Walaupun ini bukan, aku nggak pernah mengklaim bahwa ini buku sejarah Ya, ya, walaupun iya, yang ya. terjadi di keluargaku bisa divalidasi gitu. Maksudnya ya Bapak gitu kan, aku bisa rantainya tuh nggak putus gitu, cerita tentang yang Mujio tuh nggak terputus Hmm. gitu. Nah tapi ini aku nggak berani klaim bahwa ini buku sejarah gitu. Nah terus untuk kasih pilihan aja, terus untuk ini terus diingat gitu dan di dirawat gitu, bahwa negara pernah melakukan kesalahan terhadap rakyatnya gitu, 500.000 dibunuh gitu. Nah kemudian juga kalau ngomongin pelanggaran HAM gitu kan nggak cuma 65, jadi aku pengen juga nulis tentang 98 Ya, juga, ya. kesalahan-kesalahan yang
kejadian-kejadian tragedi-tragedi di Indonesia yang aku tahu gitu, yang kayak 98 kan ya, walaupun nggak yang korban, maksudnya nggak ngerti karena waktu baru masih SMP kan, Masa tapi sih, Wit? masih SMP gue, lo udah ini ya, turunkan Soeharto gitu kan pasti. Sorry ya, Jangan sorry bukan ya, gue umur lebih muda. dong, nggak mau. Tapi tetap lu, kita 40 ke atas please, ada. Jadi dan 98 itu kan aku masih SMP, aku sekolah di di sekolah Katolik gitu, yang banyak banyak anak-anak orang-orang keturunan Tionghoa gitu, dan satu sekolah dijaga tentara marinir, ngapain gitu kan, terus pulang sekolah dikumpulin gitu, yang naik-naik angkutan umum gitu, yang rumahnya di Jakarta Timur, di Jakarta Barat, jadi basis-basis gitu loh Mbak, dan di apa, didampingi oleh satu tentara gitu. Itu kan waktu saya SMP sih aku nggak ngerti ya ini kenapa gitu, cuman kan kemudian aku menyadari, gila ini mah nggak bisa Kayak ini ya, nggak kayak, bisa oh dilupain gitu. kenapa dulu gue dijaga polisi itu karena Iya ini gitu kayak ya. gitu, dan itu harus kayak kan 98 juga kita nggak tahu ya, ya kita tahu lah apa namanya, pelakunya siapa gitu, maksudnya narasi utamanya kayak gimana gitu. Nah, melalui buku novel yang ringan ini, aku ngajak teman-teman tuh, ayolah kritis gitu, Hmm. bahwa kayak gini, ada pilihan bacaan kayak gini, ada enak loh ini dibaca gitu, sih Mbak. Jadi merawat Ya ini ingatan kayak, sih. ya ini memang seperti yang ada di poster ya, bahwa Sagara adalah tentang merawat ingatan ya. Tapi iya sih, tapi maksudnya gue membayangkan waktu mengedit buku ini gitu ya, saya membayangkan seperti fiksi-fiksi sejarah yang lainnya gitu ya. Jadi fiksi sejarah, kita baca fiksi sejarah itu untuk mengantar kita, satu untuk mengantar kita kepada buku-buku lain, kemudian yang kedua untuk kita mengetahui ini ya, apa namanya, suasana hati, suasana Iya, iya, iya. emosional gitu ya. Karena kan suasana emosional itu kan tidak bisa dituliskan dalam buku sejarah ya. Hmm. Tapi kan ini bisa ditangkap nuansanya gitu ya, lewat fiksi sejarah Hmm. gitu ya, karena fiksi bisa menampilkan itu gitu. Jadi dulu gue pernah pernah baca pernah nonton, pernah dengar podcastnya Storia tuh, siapa sih ya, itulah dia bilang gitu. Jadi fiksi sejarah itu tidak dengan ini eh, dengan Iksa Kabanu waktu itu tuh dia Hmm. bilang fiksi sejarah itu tidak bicara tentang, maksudnya gini, bukan buku sejarah gitu. Jadi jangan mengkonfirmasi sejarah lewat fiksi sejarah, tapi Iya. fiksi sejarah itu memberikan kita nuansa yang tidak bisa didapatkan dari buku sejarah gitu ya. Jadi kayak apa, kondisi kondisi batin Yap, yap. ya, kondisi batin orang-orang yang terlibat gitu ya, apa yang dirasakan, kemudian kondisi sosial mungkin bisa lebih ditangkap. Iya, iya. Kalau buku sejarah itu kan apa yang tertulis, secara ada apa yang tertulis, apa bisa diverifikasi kayak gitu ya, harus ada Hmm. bukti-buktinya gitu. Sementara kalau fiksi sejarah itu kan kita bisa ya itu Iya, bagaimana iya, bagaimana Rara itu kan udah generasi ke eyangnya, iya. kemudian bapaknya, kemudian Rara gitu ya. Tapi Hmm. meskipun begitu, Rara itu kan tetap merasakan ada yang hilang dalam Iya, hidupnya gitu ya. tak dia Merasa sadari ya. betul, kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab. Ini kemana sih nenek ini, kok hilang, kok gini, kok gitu, kok bapak gue begini, Gue kok harus begitu nyari, gitu ya. iya. Nah gitu ya. Tapi jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tetap tidak terjawab gitu, dan jawabannya harus dicari dengan melakukan pencarian-pencarian ini gitu ya. Nah, tapi yang menarik ya, Wit, kalau di bagian itu sih ya oke. Tapi yang bagian menarik menurutku adalah bagian spiritualitasnya gitu ya. Kita kan waktu aku baca tuh, terus terang pertama kali membaca tuh aku kayak, ini mistis amat sih. Ya gitu ya. Karena uh, karena kita kan mungkin aku nggak bisa mewakili orang lain ya, tapi aku bisa bicara untuk diriku sendiri gitu. Kalau aku kan pasti kita kan kayak salah lagi baik kata, kita kan lu dan gua ya gitu. Iya, lu mau ngomongin siapa nih? Jangan ngajak-ngajak. Ya kalau aku gitu, saya itu kan ya terbiasa semua
dengan sesuatu yang bisa dibuktikan gitu ya. Ya, Ya, ya. mimpi tuh cuma bunga tidur walaupun kata Freud enggak gitu ya. Kemudian nggak ada tuh firasat tuh nggak ada gitu ya. Kayak firasat tuh apa sih nggak terbukti. Itu kan mungkin cuma perasaan lo doang lah kayak gitu-gitu ya gitu. Sementara ketika baca naskahnya Sagara itu tuh rasanya tuh kayak terus terang sebagai editor saya juga diacak-acak pikirannya gitu ya kayak edit karena kan nggak pernah dilatih nggak gini karena kan sense kita untuk mempercayai apa gut feeling kayak gitu-gitu tuh kan dilemahkan ya paling nggak gua belum pernah ini kali Mbak, lo belum pernah kayak mengalami hal-hal yang spiritual kali ya, maksudnya spiritual kan luas ya. Betul pernah, tapi itu kan kayak dinafikan oleh kayak apaan sih nggak ada buktinya cuman ini doang cuman gitu doang gitu kan ya gitu. Nah ketika membaca Sagara itu kayak terasa apa sih nih gitu. Tapi lama-lama baca misalnya kan kalau ngedit naskah tuh kan baca terus nanti baca lagi terus lihat lagi kayak gitu ya gitu. Jadi pas dibaca ulang terus kayak langsung oh iya juga sih maksudnya karena gini kalau menurut gue ya gitu spiritualisme itu kan sebetulnya sesuatu yang udah dari dulu ada gitu tapi kan dari dulu kan orang baca mimpi gitu juga mimpi orang melihat firasat orang lihat gini kayak gitu kan ya dan apa leluhur kita tuh hidup dengan cara seperti itu gitu ya. Nah tapi kita makin kesini kan kemudian terpengaruh dengan pengetahuan barat sehingga kita berkurang gitu kita belajar untuk tidak lagi mempercayai hal itu. Nah lu sendiri gitu ya lu sendiri kan umurnya berapa sih Wit? Kalau 41 alhamdulillah 41 kita nggak beda jauh ya. Iya. Maksudnya lo kan apa namanya lo kan gini menurut gue kesadaran tentang spiritualitas itu kan nggak timbul mendadak ya gitu nggak gojreng gitu. Nah sampai lo bisa menuliskan ini tuh kan tentunya ada prosesnya gitu ya. Nah waktu lo menulis kemudian lo memahami spiritualitas akhirnya lo memasukkan itu ke dalam buku itu prosesnya gimana sih ya gitulah kira-kira prosesnya gimana ya aduh ya kalau prosesnya aku ngolah rasa sih Mbak itu nggak tahu ya itu datang aja nggak juga nggak tahu deh dimulai dari mana cuman aku bisa mengklaim bahwa ya itu tadi pendakian itu menurutku kehidupan itu aku sendiri gitu terus kemudian juga ya cerita-cerita dongeng-dongeng dari mbah gitu loh kayak misalnya apalah Sandikala itu gitu-gitu kenapa harus gini jadi kayak aku juga jadi di Sagara tuh ada karakter namanya Prana gitu kan dia itu kan selalu bertanya ya kayak dulu banyak nggak boleh ini nggak boleh itu sama Mbah Lejar gitu kan. Kenapa sih nggak boleh kenapa sih ya gitu iya gitu selalu ada pertanyaan di kepalanya gitu sama itu aku juga ada pertanyaan gitu nah dari ternyata bisa turut dengan seringnya aku berjalan itu tadi di gunung itu tadi karena ada energi alam raya yang bertuah gitu kan kalau kata Pram kan ada kekuatan dahsyat yang muncul dari dalam samudra dan gunung-gunung tinggi gitu kan yang nggak bisa juga aku jelaskan apa ya Mbak gitu tapi menurutku bahwa apa namanya dari mitologi itu dari mitos-mitos itu akan aku kepo ya kemudian aku ke gunung gitu kan ke alam gitu mengalami sendiri atau ya jadi banyak ngomong sama diri sendiri gitu loh Mbak jadi kenapa gua nggak boleh kenapa dikasih hujan ya berarti gua nggak boleh ke sana gitu berarti egonya harus diturunin nafsunya harus dihilangin kayak gitu loh penyadaran gitu dan kemudian seturut dengan aku mengalami itu aku jadi kayak sebenarnya di ilmu pengetahuan tuh kayak gimana sih ditulisnya gitu mereka percaya nggak sih tentang mitologi itu gitu jadi aku belajar juga gitu nyari lagi gitu lalu menemukan lagi gitu ya kok ya nggak cuman berlaku di gunung aja gitu di kehidupan sehari-hari juga gitu ya kemudian dititeni kalau kata orang Jawa
Kalau buat yang bukan orang Jawa, dititeni itu Anginnya diperhatikan, tiba-tiba gede diamati, gitu. ya, Ya gitu kan. Oh, diamati. jadi diamati gitu Hmm. jadi biar eling aja, biar ya pokoknya dititeni terus. Makanya di Sagara kan aku tulis kayak misalnya pas Daria nyari rumah orang tuanya juga gitu kan, kenapa dia yakin bahwa eh, itu rumah walaupun udah kebakar gitu kan, habis gitu, ya itu yakin itu rumah rumah orang tuanya gitu. Juga Aditya ketika kuburannya itu udah menyatu dengan pasir pantai gitu, ada tanda alam yang datang gitu misalnya, dan dia meyakini bahwa itu kuburan bapaknya gitu, ya udah gitu. Juga dengan Sagara ketika dia menemukan satu luang, uh, angin tiba-tiba apa namanya datang yang sebelumnya panas tiba-tiba ada gitu kan. Dia meyakini, kemudian meyakini gitu. Itu nggak bisa dijelaskan sih Mbak gitu, tapi begitulah eh, apa namanya alam tuh ngajak ngomong gitu kan. Dia nggak kenal ini ya, abjad ya, nggak punya mulut, nggak punya punyanya tanah, air, udara gitu kan, panas. Ya udah kita ini aja sih kan, kata Jaladri gitu, Ya. tenggelam di ketinggian gitu, jadi ngelihat ke dalam aja gitu. Ya walaupun nggak 100% banget sih ya, aku juga kadang-kadang masih masih nyolot juga, masih kayak apa namanya, nggak bisa ini, bohong nih, mitos ini gitu-gitu kan. Tapi dari situ aku belajar bahwa ya kita ini kan bagian dari alam kita tadi ya, bahkan tubuh kita tuh pinjaman pinjaman dari alam gitu. Kulit tulang kita tanah, terus darah kita itu air, terus napas kita udara, terus api itu hawa panas suhu tubuh kita gitu. Dan ada satu rongga di bawah hati itu ada hampa udara, itu ether gitu. Lalu kenapa kita harus berjarak dengan alam? Ya caranya ngobrol sama alam kayak ngobrol sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya mau mengolah rasa spiritual, kayak sering-sering ngobrol sama diri sendiri aja sih Mbak. Hmm. Begitu. Ya. Oke. Wait, ini sebelum kita lanjut, nih ada akun bersih buku, Reza. Mau tanya Mbak, 10 tahun terakhir banyak buku dan film yang berlatar belakang 65. Apa yang membedakan novel ini dengan karya lain yang terkait 65? Yang khas atau informasi lain tentang 65? Gimana Mbak? Lah. Coba dijawab Tapi dulu. 65 itu oke. Tapi gini, 65 itu kan setiap daerah itu punya kayak lokalitas ceritanya beda-beda menurutku. Betul. Tipikal cuma beda-beda Ya. gitu kan. Kalau misalnya di Jawa Tengah begini, beda sama di Bali gitu. Ya. Beda lagi mungkin di antara Madiun Ya. sama Solo gitu, mungkin Betul. beda lagi. Nah dari situ sih, dari situ menurutku juga ada perbedaan. Tapi kemungkinannya ya garis besarnya sama sih menurutku gitu. Membedakan ini ya tadi lokalitas yang terjadi, karena Mandara dan Sagara ini kan benar-benar yang terjadi di keluarga gitu, keluarga saya yang kakek nenek saya tuh begini gitu, dia ketangkap di sini gitu, terus kakek Yang keluarga lo yang hilang siapa sih? gitu. Kenapa? Keluarga lo yang hilang tuh siapa sih? Kakek lo ya? Kalau dari ibu, Duanya ya? Dua-duanya. Iya, aku tuh 100% merah, generasi ketiga, dengan bangga Wow, aku anak kiri sekali kamu ya. to the left gitu. Oh, dua-duanya ya? Bener-bener kayak si Dua-duanya. Sagara berarti ya? Kayak Rara ya? Rara Iya, tuh kan dari dua belah pihak ada kan? iya, Dari pihak ibunya ada, dari pihak iya. Dari Aditya juga. Iya kan? Kalau dari Iya. bapak itu yang hilang ibunya. Bapaknya juga ya, bapak ibunya ya kan? Kalau dari pihak bapaknya Sagara. Dari pihak dari Iya, pihak bapaknya Sagara itu bapak ibu. Kalau dari iya, pihak kakak ibunya Sagara tuh ibunya ya? Iya, neneknya. Ya, ibunya ya. Iya kan? Jadi dari Yap. ya Ibu betul kan? Ya. 100% merah saya.
Jadi kalau Widi teman-teman dari dua belah pihak, jadi dari pihak ibunya dan dari pihak bapaknya ada yang hilang gitu. Jadi um, kalau ditanya, Widi udah, ya lu terusin dulu. Udah. Ya intinya itu sih, Ya. lokalitas tiap daerah beda-beda. Kebetulan yang membedakan di Sagara ya, ya apa yang terjadi di keluarga saya gitu. Saya menceritakan apa yang ini arsip keluarga yang uh, berupa buku sastra yang bisa dibaca. Cia sastra, fiksi deh, saya nggak berani bilang sastra. Fiksi yang bisa dibaca secara sederhana. Cia, kayak Mencintaimu, Sapardi, Darmo. Ya gitu dia pokoknya. Ya gitu lah. Gitu, Mbak. Mbak apa Mas Reza? Mas Reza. Okay. Iya, jadi karena jadi kalau menurut aku Sagara itu informasi lain kalau berharap untuk memperkaya sejarahnya, saya rasa nggak ada yang baru informasinya. Tapi Sagara itu memberi kita nuansa yang berbeda karena tentu setiap orang yang menjadi atau setiap keluarga yang mengalami akan mempunyai ceritanya sendiri gitu ya, ceritanya sendiri, lukanya sendiri, pencariannya sendiri. Nah, Sagara itu punya pencarian yang tentu akan khas dan berbeda dengan dengan buku-buku 65 yang lain untuk historical fiction. Salah satunya adalah ini pencarian melalui pendekatan alam, spiritualisme gitu ya, perjalanan-perjalanannya gitu ya. Bagaimana kalau baca Sagara kita akan melihat gitu. Itu bagian spiritualismenya yang menurutku berbeda dari buku-buku 65 yang lain. Mungkin agak sejalan dengan Leak Tegal Sirah ya. Leak Tegal Sirah itu kan juga lebih ke situ tuh, spiritual kan. Kalau dia kan tentang leak gitu ya. Kalau ini nggak ada setan-setannya, tapi Widi melakukan, maksudnya gini, Widi dalam Sagara itu bicara tentang spiritualisme Jawa, bagaimana Sagara dan Prana dan Jaladri, ini ada tokoh-tokohnya, itu mempercayai dengan penuh tanda-tanda alam gitu ya. Jadi mungkin sesuatu yang kita sebagai pembaca awam atau pembaca yang nggak sering berhadapan dengan topik-topik spiritualisme itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya, sesuatu yang mungkin beberapa orang yang membaca kayak, ih apaan sih nih, mistis banget gitu ya, mungkin gitu. Tapi mungkin pembaca lain yang lebih terbuka mungkin akan mulai rasa iya ya, bahwa kita memang udah makin jarang ya bicara dengan alam, menerima tanda-tanda alam gitu ya. Kadang-kadang tanda alam itu kan kita abaikan karena itu kan nggak terukur gitu ya, nggak bisa dilihat atau nggak bisa diukur secara empirik kayak gitu-gitu. Kita Einstein mulai buat rumus itu dari alam loh Mbak, ya kan? Apa? Einstein. Oh iya betul. Einstein, iya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang alam tidak terukur, menurutku salah, bahwa teori-teori yang dibuat Einstein atau Hawking dari alam gitu. Dan aku juga pengen nambahin tentang Sagara itu juga, lebih kenapa yang beda tentang traumanya. Jadi trauma di orang tuanya dihilang sebagai generasi kedua, terus turun dari generasi ketiga gitu. Dan segala bagaimana mereka sadar bahwa mereka punya trauma, lalu penyadaran nih mau di gimana ini traumanya gitu, mau diabaikan apa diterima gitu. Iya, dihadapi gitu. Tapi mereka kemudian dari kekuatan alam itu mereka memutuskan untuk menghadapi gitu dengan perjalanan itu gitu. Betul. Segalanya gitu. Dan kemungkinannya barangkali nggak semua orang, ini refleksi kemudian ya, nggak semua orang mengalami itu gitu. Tahu bahwa mereka bertrauma, lalu sadar, menyadari, lalu menyembuhkan gitu. Nah dari Sagara sih kayak gitu. Ya, jadi coba kita bangga baca dulu. Jadi begitu Mas Reza, semoga menjawab ya Mas Reza. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan lagi aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Iki. Sagara ini sequel atau prequel Mandara? Udah lama
Tuh, tadi bilang tadi dia di awal komentar apa ya Allah, ya Allah, Apa apa sih? katanya? Kangen banget gue sama Kak Widi. Hai, Anda kemana aja? Jadi ya itu pertanyaannya. Sagara ini sequel atau prequel Mandara? Ah, bedanya apa sih? Gue gak tahu Kalau gitu. sequel cerita setelah Mandara, kalau prequel Oh, cerita sebelum Mandara. setelah. Tapi ini em, apa namanya? eh enggak yang nyambung gitu loh, Mbak, menurutku. Ya Ya, setelah karena ini cerita tentang eh, kalau menurut gue Ki, ini bukan sequel, bukan prequel, ini spin-off. ya gitu. Bisa dibaca masing-masing. Ya, si Tapi spin-off. kalau misalnya nggak apa namanya langsung baca Sagara tuh nggak nggak nemu kalau kata Agatha ini apa namanya Easter egg telur Paskah hehehe gitu. Jadi ada ini ada kayak oh ternyata tuh si ini kayak gitu sih. Kalau baca Mandara tuh tahu kalau kalau baca nggak baca Mandara nggak tahu sih. Aku kan jahat Ya, gitu. ini ada Barat Naluri berbangga Hai, Nyai, itu ucapan. komentarnya. Kalau ini ada ini Mbak Rika ya, Rika Rambadeta. Mbak Rika ya. Yap, Mbak Rika bilang di Sagara peristiwa 65 sebagai perahu kali ya. Iya nggak? tahu apa nih? Perahu. Eh, Perahu oh, yang mewadahi lo mau ngomong apa sebetulnya. Itu kan di situ ada trauma, ada pencarian, iya 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 ada iya iya spiritualisme bisa jadi gitu kok. perahu. Bisa Iya jadi iya ya, iya. bisa jadi ya. Bisa Kemudian jadi kok yang dilelah Sagara gitu ngomongin air ngomongin lautan gitu ya, yang juga jadi trauma si Raratnya juga gitu. betul juga, bener juga. Barat Naluri lagi, Barat Naluri ini siapa sih? Temen aku Cata dari Kulon Oh, Progo. Hai. hai, Iya, oh hai. ini baru Apa? ini yang Mas Cata ini sih ya Naluri ini yang ngasih tahu tentang filosofi tenggelam di ketinggian. Nama Jaladri itu dari dia, jadi aku harus berterima Oh, kasih. iya, iya, iya. Gitu. Jadi kamu harus jadi waktu itu aku lagi pas abis Mandara terbit yang pertama kali itu aku kan nganterin buku Mandara ke dia gitu. Aku cerita lah Mm-mm. Mandara bla 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 bla. Terus dia nanya bakal ada buku selanjutnya nggak gitu. Oh, ini Sagara gitu. Nah, kan di Sagara kan emang aku pengen nulis tentang Rinjani ya. Terus dia bilang kalau kamu ingin menulis tentang Rinjani, kamu harus, dia bilang, ketika kamu memilih Merapi untuk menemani Semeru, kamu harus memilih Sumbing untuk menemani Rinjani. Itu dari dia. Terus tentang tenggelam di ketinggian itu caping petani-petani yang bekerja keras apa namanya semakin tinggi itu kita seharusnya semakin tenggelam seperti caping-caping petani yang tenggelam bekerja membajak sawah untuk apa namanya untuk kehidupannya itu dari Mas Barat Naluri segala inspirasi Jaladri itu dari Mas Barat Naluri jadi terima kasih Mas Barat Naluri gimana kopi mupangatinya ntar ya tahun baru aku kesana. Nah, itu tadi Barat Naluri lagi, dia bilang, dengan catatan merah sejarah darah, sekiri apa dirimu kini, Nyai? Nah, sekiri apa kamu sekarang? Sekiri apa ya Iya. kalau misalnya kalau konteksnya 65 ya 100% kiri ya karena emang Simbah dua-duanya merah gitu kan. Cuman sekiri apa aku kayaknya kayak pancer aja deh Nyai. Nyai. Kiai kok Nyai. kami saling bertegur sapa Kiai dan Nyai gitu kan. Oh, oke. Jadi kayak pancer aja deh gitu kayak ada kan Kakang Kawah itu ada di barat, utara, selatan dan timur gitu dan apa namanya Kakang Kawah di hari-hari itu ada di empat penjuru mata angin dan aku ada di tengah gitu. Jadi tarik menarik berusaha untuk stabil dan berusaha untuk berada di tengah gitu. Di saat kanan kiri depan belakang tuh tarik menarik gitu. Aku Masih pikir gitu. kiri. Tapi sekarang agak kapitalis dikit, tuh ya Sedikit maksudnya karena ya. butuh uang buat makan. Itu Udah tetap sih segampang nggak itu kan sebenarnya penjelasannya. Masih kiri, tapi udah agak masih kapitalis dikit. boleh jualan sabun gitu lah buat makan.
Gitu. Nah, kiri-kiri banget, tengah-tengah lah, gila-gila butuh makan lah, kiri-kiri banget. Nggak Gitu. bisa kiri banget gitu ya. Nggak Mm-mm. bisa kiri banget. Ya, hai eh. Hai Lohana. Eh, kat- katanya Syukron. Hai, terima kasih sudah bergabung. Ini, karena Widi nggak bisa lihat, jadinya coba kita sapa-sapa dulu. Ada Camelia with Books. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Aku baca dulu sebentar. Oke, dari Mbak Rika. Mbak Rika bilang Mandara. Susah amat nih. Mandara melalui Mandara gunung melalui kita gunung. melihat segala. Kebaca nggak? Baca. Oh Kita ya udah. melihat segala hal dari atas. Ini mengacu pada empati kita as a human. Human. Sagara tenggelam di dasar lautan dan menemukan ulas asih kita untuk menyelesaikan masalah. Sedap. Ini kakak gue emang terbaik emang. Juga itu Luar biasa. jadi kalau iya sama kayak Mandara itu kan tadi kalau di teknisnya kan Mandara kan aku tulis sudut pandang orang ketiga ya gitu. Jadi ngelihatnya tuh banyak banget gitu. Nah, bedanya Mas Agara jadi karena jadi sudut pandang orang pertama jadi lebih ya itu tadi susah banget ternyata ya ngobrol sama diri sendiri gitu. Kita kebanyakan eh, sibuk sama orang lain gitu. Ini seru. Jadi inget waktu waktu ngobrol sama Ariel Mbak di Ariel tuh editor Mandara. Jadi ngobrol sama Ariel waktu masih di Minggiran gitu. Kenapa eh, antara luar angkasa sama dalam dasar lautan kan sama-sama nggak ada oksigennya gitu. Tapi kenapa orang-orang lebih lebih apa tertarik untuk melihat ke angkasa gitu. Memit lah negara-negara yang udah salib ngirimin apalah ulang-alik terus film-film juga tentang luar angkasa itu banyak gitu. Sementara hmm, di lautan itu yang sama-sama sama-sama gelapnya menurutku orang orang tuh susah gitu kan sama-sama nggak ada oksigen gitu dan segala macam. Nah itu jadi orang tuh kebanyakan eh, perspektifnya dari atas selalu selalu lempar kesalahan ke orang lain gitu. Jadi dia dia susah untuk balik lagi kalau misalnya dia kenapa ya kayak gini terjadi di gue ini pasti gara-gara lo gitu kan kebanyakan kayak gitu cuman nggak dibalik pertanyaannya kenapa kejadian ini terjadi sama gue kenapa ya gitu itu tuh jarang gitu sama sih kayak di lautan tuh juga yang kita ketahui maksudnya yang kayak ada ikan ini ada ikan itu cuman katanya cuman 10%-nya gitu masih ada 90% lagi yang liar yang apa namanya tanpa hukum gitu kan bisa laut itu kan nggak ada titiknya ya mbak sama kayak angkasa nggak ada titiknya gitu dari di Sagara kan aku tulis juga gitu gimana ikan ikan paus dari kutub bisa dari kutub utara ke bisa ke kutub selatan di suatu musim tertentu gitu itu karena mereka liar aja gitu nah hal-hal yang gelap itu eh, kita enggan untuk mencari gitu padahal dari situ kita bisa menyelesaikan masalah menurutku gitu ya nggak sih Mbak Rika gitu. Ya, terus uh, jadi buat teman-teman yang belum tahu, tadi udah sempat disebut sih. Uh, Widi ini latar belakangnya adalah arsitek. Nah, hal Estek. yang menarik, hal yang menarik dari buku Sagara, menurut aku adalah salah satunya adalah penggambaran yang sangat apa ya, otomatis gitu. Jadi kayak Saat apa Mbak? mungkin kayak gini, penguasaan ruangnya Widi sebagai Oh, seorang arsitek itu mempengaruhi bagaimana dia mendeskripsikan ruang gitu ya. Jadi waktu aku membaca naskah ini apa dengan mudah bisa membayangkan ruangnya seperti apa gitu karena salah satu karena dia bisa menjelaskan dengan ini ya dengan konsep arsitek mungkin ya jadi konsep ruangnya tuh lebih jelas gitu nah itu tuh um,
paling nggak kan waktu dia menjelaskan yang paling gampang, bahkan ada gambarnya, itu adalah ini rumahnya Daria ya. Jadi ada Sama satu dari ya. tokoh. Nah, Daria ini yang masih berhubungan dengan Andara. Kalau teman-teman tadi bilang Easter egg-nya, nah itu di tokoh Daria itu. Jadi itu yang masih berhubungan dengan Mandara. Nah, Daria ini punya rumah di kaki Gunung Rinjani, bukan sih? Rinjani, betul Ya, bisa di kita sederhanakan Semeru. seperti itu ya. Dia punya rumah di kaki Gunung Rinjani. Nah, rumahnya ini khas Sasak, bukan sih? Enggak, rumahnya Apa sih? itu Bali karena dia Bali sebenarnya. Bali ya, ya. Arsitektural Jadi Bali. Iya. sebenarnya, nah itu tuh waktu Widi menjelaskan ini ada ini di sini, ada di depannya ada ini, ada ini. Nah itu tuh waktu aku mengedit, ingatku cukup jelas nih gitu. Sampai aku bilang sama Widi, ini nggak mau dikasih peta ya gitu. Maksudnya kan Ya, nah. lumayan buat ya, gitu denah gitu ya. Nah cuman ini cerita aja gitu. Jadi waktu Widi bikin Dena pertama kali, Widi kan seorang arsitek ya, jadi dia menggambar sangat presisi arsitek tuh, gambarnya gambar arsitek banget. Saya, Lucu ya banget nih jadi kejadian emang. saya anak sastra gitu, jadi saya pengen dapat gambar yang lebih ini apa lebih gambar gitu, jadi bukan Dena kotak-kotak gitu. Saya nggak suka gambar kotak-kotak. Jadi itu tuh ada tarik menarik antara saya dengan Widi. Nggak, Wid, menurut gue gambarnya jangan bikin gini, ini terlalu gambar arsitek gitu. Tapi kalau itu dari sisi bagian itunya ya. Tapi kalau dari saya dari penulisan gitu ya, itu sangat gamblang gitu ya. Kemudian bagaimana menggambarkan rumahnya Jaladri, bagaimana menggambarkan posisi luang-luang itu gitu ya. Itu tuh bagaimana menggambarkan tentang jalan menuju jalan yang dilewati Jaladri dan Rara gitu ya. Itu tuh sangat sangat penguasaan ruangnya sangat kelihatan sehingga kita tuh bisa langsung membayangkan, oh kira-kira suasananya kayak gini gitu ya. Nah, um, apa namanya, gini, kan menggambar ruang itu kan berbeda dengan mendeskripsikan ruang ya, Wit ya. Waktu lu nulis gitu, waktu kamu nulis gitu, ada ini nggak, ada kesulitan nggak? Maksudnya menuangkan dari apa yang di kepalamu ke bagian deskripsi gitu. Itu ada prosesnya gimana? Prosesnya, oh, yang susah adalah itu. Iya sih, bener. Jadi kan kalau kayak arsitektural itu kan eh, sangat, apa namanya, kalimatnya itu kan sangat metodis ya. Ya, Tantangannya ya gimana gimana itu mengubahnya menjadi sastrawi, cie. Itu tuh kesulitannya di situ. Lalu ada ada kata-kata yang secara arsitektural kan nggak semua orang tahu artinya. Kayak kalau aku arsitek ya kolom, balok, ya, fondasi, terus apa namanya, apalagi ya, tulangan gitu kan gue ngerti, cuman kan orang lain nggak paham. Nah, mencari kata ganti itu yang eh, agak tricky gitu. Jadi kalau misalnya gimana gimana bilang kolom sih gampang ya bilangnya tiang. Kalau kolom itu kan tiang struktur yang vertikal gitu kan. Semua orang aku cuma bilang itu tiang gitu kan. Ada tiang di tengah, 4 dan segala macam ya, gitu. Nah, kalau balok itu kan dia horizontal gitu. ya. Nah, apa nulisnya tuh apa? Tiang yang tidur kan nggak mungkin, tiang mana ada tidur gitu kan. Nah, itu tuh apa gitu kesulitannya gitu sih. Cuman kalau lainnya sih enggak ya, karena gue jago ya. Gue pinter jadi kayak gampang lah, cincai lah. Gitu. Tapi ya itu kesulitannya itu. Cari kata-kata lain buat pengganti kata-kata arsitektural. Hmm, Kesulitannya bisa biar orang lain paham. ya, 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 ya. Gitu. Uh, aku nggak inget tapi aku sih nggak inget ini ya, nggak inget mengalami kesulitan waktu mengedit di bagian itu sih. Maksudnya kayaknya nggak maksud mungkin, jadi kamu cukup sukses tuh kayaknya bisa mentransfer itu, makanya Alhamdulillah. aku bertanya di bagian itu karena kan
kamu kan bisa ngerti, maksudnya kamu memahami itu dengan istilah teknis tadi ya. Kemudian tapi bisa menuangkan dengan cukup smooth gitu ya. Maksudnya walau apa kalau dalam bentuk deskripsi itu smooth gitu. Aku bisa memahami itu gitu. Oh ya. Walaupun terus aku kan nanya untuk mencocokkan apakah yang aku pahami itu sama dengan yang kamu niatkan tulis gitu kan. Waktu itu aku nanya kan, gue jadi nggak bener nggak ini di sini, ini sini, ini di sini, kayak inget ya waktu itu kita bicara itu ya gitu. Karena waktu itu aku ngerasanya aku bisa memahami ini, tapi apakah pemahamanku ini sama dengan yang kamu niatkan gitu. Tapi ternyata sih kayaknya bener ya. Kayaknya sih benar. Aku nggak inget kita berdebat di bagian itunya sih. Aku nggak inget. Kayaknya cukup smooth ya. Kita kan berdebatnya di bagian yang itu ya, bagan atau bagian kan ya. Gue gampar ya gitu itu. Lagi ada bilang bagan atau bagian bukannya sama apa? Emang beda ya Mbak? Emang beda ya Mbak? What? Jadi lo nggak tahu kalau itu beda? Ya kan gue nanya gitu kan, jawab aja sih kalau beda, gak usah pakai gampar gitu kan. Ya, jadi itu ya, jadi jadi aku sih cukup bilang karena Widi adalah seorang arsitek, Widi bisa menjelaskan tentang ruang. Jadi deskripsi di buku ini tuh cukup detail gitu ya. Jadi teman-teman salah satunya itu. Jadi, nah. Dan hal-hal ada kata-kata yang kayak nggak ada kata gantinya, maksudnya ini kayaknya nggak bisa diubah. Kayak misalnya kalau di arsitektur Bali tuh ada natah. Nah itu kan gue nggak ngerti ya bahasa Indonesianya apa gitu. Ya udah aku jelaskan aja gitu bahwa natah itu halaman yang berada di tempat di tengah yang punya nilai kosmologi juga dengan sesuai dengan arsitektur Bali dari Asta Kosalinya gitu. Jadi aku jelasin natah tuh apa gitu. Yang nggak bisa aku gantikan, aku jelaskan gitu. Ya. So. Tapi tadi kan kamu sempat bilang ya, kita balik lagi ke bagian 65 gitu kan, kamu bilang bahwa ini adalah perjalanan spiritualmu gitu ya, dari pencarian keluargamu, dari pengalaman real keluargamu gitu ya. Jadi setelah menulis, setelah selesai, setelah terbit dengan berbagai drama, editing, dan lain-lain, apa yang kamu rasakan, Wit? Wah, ini aneh banget sih. Jadi, kan aku nulis soal, ini menarik sih, aku soal trauma ya. Di Sagara itu banyak trauma, enggak cuma konteksnya 65, cuman trauma as a person gitu. Anehnya setelah aku menyelesaikan Sagara gitu, aku mengalami apa yang aku tulis, anjir lah gitu pokoknya. Ini kok, dan sampai tadi aku akan baca lagi ya, sehari ini belajar lagi soalnya bakal diampu oleh dosen galak, jadi kan gue lupa ya gue nulis apa gitu kan di Sagara gitu ya, aku belajar lagi. Sampai sekarang pun kejadian yang aku tulis di trauma-trauma yang terjadi di Sagara tuh aku alami gitu. Aku pikir ketika launching itu selesai gitu, jadi dengan lahirnya, dengan brojolnya Sagara tuh kemudian segala konflik batin dan teknis itu selesai gitu, tapi ternyata enggak gitu. Iya ya, walaupun udah pernah ngucap gitu, ya udah nih gue terima gitu, prosesnya sakit-sakitnya itu aku terima, tapi ketika itu datang lagi, sedih itu datang, trauma itu datang lagi, aku masih gagap, menghadapinya gitu, kayak pengen denial gitu loh, anjir lah ini kenapa sih yang bagian ini kok kejadian gitu kan. Tapi ya gimana ya, gak apa-apa sih, enjoy aja sakit-sakitnya gitu, diterima aja. Mungkin itu bentuk spiritualitasku tadi ya Mbak, karena nulis juga kemudian jadi jalan spiritualku gitu. Ya udah diterima aja gitu sakit-sakitnya, toh juga jadi apa ya, berarti rasaku, maksudnya intuisiku belum sepenuhnya
sempurna gitu. Walaupun kesempurnaan kan hanya milik Allah dan Andre the Backbone ya, tapi uh, tapi ya oh berarti Tuhan tuh sayang, alam tuh sayang sama gue gitu. Gue disuruh belajar lagi nih, gue kasih musibah nih gitu. Nih lo kan nulis ini nih di Sagara gitu. Nih lo ngalamin sendiri nih gitu. Rasanya kayak gimana gitu. Trauma kan beneran, berarti valid traumanya yang dialami Jaladri gitu misalnya. Jadi valid gitu, tervalidasi oleh diriku sendiri gitu. Bersyukur sih, tapi aku bersyukur gitu. Rasa sakit itu atau rasa sedih itu datang gitu, sehingga aku dikasih kesempatan untuk belajar. Sedap, enak, oke, gitu. Tapi terkait sebagai keluarga 65 gitu ya, yang terdampak langsung gitu. Ya mungkin nggak ngerasain ya, tapi kan berarti apa bapak ibu lo tuh ngerasain langsung gitu, orang tuanya nggak ada, hilang gitu ya. Itu setelah lo menulis ini gitu, setelah lo menulis Sagara gitu, itu resolve nggak? Maksudnya resolve gimana? Lo merasa bahwa oke, udah selesai gitu, udah selesai pencarian ini, udah selesai, lo udah jelas, lo udah tahu apa yang menjadi misteri gitu. Itu cukup nggak sampai situ? Selesai nggak sampai situ? Atau lo masih menuntut yang lain gitu? Enggak sih, gue nggak pernah menuntut ya Mbak. Cuman kalau dibilang selesai juga kemungkinan yang enggak gitu. Apa namanya? Aku akan terus nyari gitu. Karena gini, semenjak ketika nulis Sagara, aku memutuskan untuk ngulik nenek-nenek dan kakek-kakek ini, aneh tapi nyata. Aku dapat silsilah keluarga, bapak ya, terutama bapak gitu. Jadi aku bisa bikin pohon keluarga gitu sampai ke canggah gitu kan. Canggah itu adalah di atasnya buyut ya? Buyut. Jadi kan buyut. Berarti kalau canggah itu kakeknya kakek. Neneknya iya, nenek. canggah itu simbahnya Simbah ya? Simbahnya Simbah kalau nggak salah. Iya. Kan Iya. anak, ibu, nenek, buyut, canggah. Ya. Jadi di atasnya buyut ya? Ya, di atas ibunya buyut, orang tuanya buyut gitu. Ya. Nah, itu kan kemudian pohon keluarga itu kan apa namanya, nggak hanya bermanfaat buat aku ya, tapi buat seluruh nama yang tercatat di pohon keluarga itu, yang baik gue kenal atau tidak gitu. Ya. Nah, aku dengan aku bangga gitu bisa mendapatkan itu gitu, yang kemudian menjadi kayak tadi kembali di yang omongannya Mbak Rika, kenapa Mbak Rika nggak mau mengakui itu sebagai penulis gitu kan, karena bukan gua yang nulis gitu, karena mbak gua gitu, dan menyambung butuh kowe tulis yang nulis simbahmu gitu kan. Terus juga kalau dilihat dari gua sekolah juga kan teknik gitu ya, otak kiri banget yang dipakai gitu kan. Matematika teknik, gimana bikin kolom rumah 2 lantai gitu kan, tulangannya kayaknya 13 solid deh, nggak bisa kopong dan segitu tuh, harus ada sebab akibat ya kan. Nah, dari tapi kok gue bisa nulis, tapi kok nulis gitu kan. Ternyata dari situ aku tahu bahwa apa namanya, ada darah leluhurku yang aku nggak tahu itu siapa, aku nggak mesti tahu ya, mungkin ya aku pengen tahu tepatnya nih yang doyan nulis nih, yang nurunin gen gue nulis nih siapa gitu. Pengen kan, manusia pengen yang valid ya Mbak ya, pengen yang solid gitu ya. Setan aja kalau bisa dilihat solid sih, wah itu kuntilanak gitu kan, manusia pengen gitu. bahkan Tuhan kan kita juga Tuhan tuh wajahnya kayak gimana sih ya, kayak Yesus gitu kan. Oh my God. Gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi juga jadi aku punya fondasi gitu, punya apa yang aku lakukan sekarang tuh kamu tahu asalnya dari mana gitu ya? Iya,
dari darah Mbah yang siapa itu Ya. juga dari memori-memori yang aku download. Misalnya aku tinggal di rumah ini gitu, yang sebenarnya zaman kuliah aku nggak mau tinggal di sini karena di pinggir kali Mm-mm. Codet, tengah Ya. pusat kota, kumuh dan segala macam. Tapi kenapa aku disuruh pulang dalam tanda kutip gitu? Dan dulu tuh ya Mbak, Mandara itu aku nulis nggak pernah di rumah, selalu keluar di kafe. Pokoknya nongkrong lah gitu. Tapi Ya. sekarang nggak bisa. Kerja juga dulu kalau misalnya lagi kalau nggak gue pengen kerja di sambil ngopi gitu. Itu bagian hidupku di ketika nulis Mandara tuh. Nah bedanya Mas Agara, kebalikan malah kalau mau semua kerja mau nulis mau arsitek semua di rumah. Pokoknya mood mood kerja tuh di rumah nggak tahu kenapa. Kalau misalnya ada niatan pengen nulis di luar gitu kafe, yang ada tuh malah scroll scroll gitu, nggak ada tuh mood mood kerja tuh nggak ada dan itu aneh menurutku gitu. Tempat yang dulu aku benci gitu, aku hindari, aku jauhi, sekarang jadi melekat gitu. Nah aku pikir kalau kata Mbak Rika ya ada memori yang pernah dilakukan Mbah siapapun, nggak tahu itu siapa gitu, yang aku download yang membuatku merasakan energi ini gitu. Nah dari darah dan memori itu, dari fisik dan psikis itu, dari jiwa dan raga itu, ya aku jadi paham, oh iya, gue berada di jalan yang benar. Oh iya, gue nih karakternya kayak gini. Oh iya, gue tuh emang seharusnya begini. Gitu sih, menurutku. Ini lucu ya dengar Widi cerita gini nih kayak dengar ibu-ibu cerita tentang kehamilan anaknya. Ya, Wow. kayak waktu aku Wow. hamil anakku yang nomor 2, aku Wow. tuh gak suka sama wangi-wangian. Iya, betul. Udah gitu, tapi anak kedua nih emang Sagara nih rewel banget, gila. Sampai yang kayak sampai sampai hal-hal, sampai sekarang nggak selesai. Cuman ya udahlah gitu. Tapi Gimana sih ibu-ibu ya, jelek-jelek itu anak gue gitu kan. tapi tapi kalau aku boleh menarik kesimpulan gitu ya bahwa Sagara ini membuatmu mengenal dirimu lebih baik ya, berarti ya. Siap, Ya, alhamdulillah. menulis itu membuatmu mengenal dirimu dengan lebih Hmm, baik gitu ya. Pencarian-pencarian hmm, ini membuatmu lebih memahami dirimu sendiri, memahami keluargamu, memahami jalanmu gitu ya. hmm. Karena gitu, mungkin karena aku kesulitan ngomong ya Mbak. Gue kan gagap ya, kalau kata Mbak Rika tuh, gue ki gagap gitu. Dan ada hal-hal yang nggak bisa kuungkapkan gitu pakai Ya, pakai mulut tuh duluan daripada otak gitu, kadang ya, suka ya, nggak ya, sinkron gitu, tapi ya. dengan nulis tuh aku bisa runut gitu, oh aku bisa Hmm. menjelaskannya lebih luas, lebih 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 ya lebih luas lah gitu, Ya, ya, lebih ya, lebih personal juga, jadi bisa meluapkan ya, semuanya gitu, ya. Kan puas katanya dengan writing is therapeutic gitu katanya kan. oh gitu, Katanya menulis kata siapa. itu kata orang. Oh. Menulis itu Tapi terapeutik emang gitu bener. ya. Iya, Jadi itu kayak betul. seperti terapi gitu. Iya, Menulis tuh seperti iya. terapi. Ya, jadi kayak kemarin. Meditasi sih, meditasi buatku. Ya, ya. Jadi menulis itu semacam meditasi, semacam terapi gitu ya. Jadi Hmm. katanya orang gitu. Tapi mungkin emang iya ya. Jadi waktu apa? Gue juga kemarin waktu HW tidak diterima di The Brito dan sedih dan patah Kasian hati tau. itu. Heeh. Itu juga gue tiba-tiba jadi membuka satu layar terus kayak gue bilang kayaknya gue mau menulis HW dan gue deh gitu waktu itu gue baru dapat Hmm. ya berapa paragraf gitu gitu tapi Ya. setelah itu yang oh ya gue bisa memahami hubungan gue dengan HW gitu bagaimana apa Hmm. yang berubah gitu ya mungkin itu juga sama ya dengan Sagara dan Mandara Iya, ya betul. Mandara dan Iya, dan menulis kan keberanian ya, Mbak. Adalah sebuah betul keberanian. Jadi betul 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 iya, dan bener loh, bener-bener apa yang dibilang Pram tuh bener banget. Menulis adalah sebuah keberanian itu sahih. betul ya sahih Berani, ya. kita nggak semua berani ya. Ya benar. Karena menulis itu kita harus berhadapan dengan apa-apa yang sebetulnya menyakitkan gitu ya. Saya kan Hmm. kamu
mencari apa yang ada di belakang, bagaimana tentang kakek nenekmu itu kan juga sebetulnya menyakitkan kan. Menghadapi trauma itu kan tidak ada orang muda ya. Menghadapi trauma itu kan menyakitkan gitu. Tapi itu menyembuhkan. Gitu. Kalau kamu punya keberanian, itu akan menyembuhkan gitu ya. Jadi tapi sepertinya perjalananku dengan Sagara itu memang ini ya, memberikan sesuatu gitu, bukan cuma untuk kamu tapi juga untuk aku sebagai editor Sagara gitu ya. Jadi aku juga diingatkan lagi bahwa berdamai atau mendekatkan diri pada alam, pada semesta itu bukan pilihan sebetulnya. Itu adalah keniscayaan. Aku pernah nulis gitu kan ya. Iya, itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Jadi memang kita mungkin harus aku gitu ya. Aku mesti pelan-pelan bersahabat lagi dengan alam, dengan semesta gitu ya. Karena aku sama ini kan ngerasa nggak percaya gitu. Tapi kan kita tuh lucu ya, macam modern di Indonesia tuh kan lucu ya. Percaya santet, tapi nggak percaya semesta itu berbicara. Padahal dua-duanya itu kan sesuatu yang tidak kasat mata gitu ya, gitu. Percaya kuntilanak, percaya pocong ada, tapi kita nggak percaya pada tanda-tanda alam. Iya, dan lucu ya. Alam itu hidup loh. Maksudnya di Mandara tuh aku tulis gimana gunung berapi itu hidup. Jadi kalau ketika gunung api itu aktif, dia berdeformasi gitu, membesar bentuk tubuhnya gitu. Dan tanda-tandanya adalah ini secara biologis ya. Jadi semakin dia, maksudnya semakin dekat dia akan meletus lah, taruhlah gitu, itu semakin cepat. Misalnya kalau sebelumnya sebulan sekali, deformasinya sekitar hanya 10 cm itu hanya sebulan sekali, terus kalau dia mau meletus tuh bisa tiap hari 10 cm gitu. Itu kan ya hidup gitu, dan itu pengetahuan ilmu gitu, dan itu hidup gitu. Jadi siapa bilang alam itu nggak hidup gitu kan. Alam tuh apa sih, kan tanaman juga, pohon, emang pohon kan butuh oksigen kayak gitu. Itu pola pikir yang sangat sederhana untuk memaknai bahwa alam itu hidup. Dan menurutku maksudnya untuk kembali ke alam tuh nggak harus yang kayak misalnya Mbak Ayu gitu nggak suka nanjak gitu ya, atau nggak curang kayak gue gitu kan. Maksudnya kita bisa, atau kita orang kota gitu yang jauh dari bentangan alam tertentu gitu, bercocok tanam, memelihara hewan peliharaan, dan kita apa namanya, dan simpel kaki itu napak tanah ya. Iya, grounding, nyeker kemana-mana, beli makan siang, nyeker gitu misalnya. Hati-hati ketusuk beling. Agak hati-hati kena ayam atau apa gitu kan. Tapi maksudnya nggak hanya nyeker aja gitu, juga kita into tuh nyeker itu gitu. Ngerasain tuh kaki, telapak, into nah gitu, biar ajak aja. Benar sih, benar. Betul. Kita udah jam berapa sih nih? Coba kita lihat. Udah 9:12 ya. Jadi mungkin apa yang mau disampaikan? Gue tuh kalau ngomong apa yang mau disampaikan yang terakhir kayaknya mau mati ya, tapi maksudnya Sagara, harapannya kali ya. Iya, boleh. Sagara, harapan apa? Harapan terhadap Sagara gitu. Apa yang kamu harapkan dari Sagara, dan apa yang kamu harapkan ketika orang membaca Sagara? Apa namanya, harapannya kalau misalnya konteksnya 65 itu tadi, teman-teman muda terutama bisa jadi lebih kritis aja menghadapi narasi-narasi tentang 65 dan juga 98 gitu. Lebih kritis. Terus apalagi ya, kalau konteksnya spiritualitas, apa ya, kan aku udah menemukan nih, ya walaupun belum selesai ya, aku akan selalu, maksudnya perjalanan itu akan terus gitu. Di Sagara ya, konteksnya Sagara itu kan aku sudah sadar, kemudian menyadari
terus kemudian mengupayakan penyembuhan gitu, sudah menemukan gitu. Nah, harapannya teman-teman yang membaca Sagara juga menemukan apa yang dicari apapun itu gitu, bisa lebih banyak ngobrol sama diri sendiri, lebih banyak. Aku suka sih kalau pas Mbak Ayu bilang ternyata Mbak Ayu juga mengalami penyadaran itu gitu, aku seneng gitu ya, karena emang itu yang aku harapkan gitu, menulis Sagara gitu, kembali ke dalam, kalau kata Jaladi tenggelam di ketinggian gitu Ya, ya jadi teman-teman, kita udah sampai di akhir perbincangan kita, bicara-bicara kita tentang Sagara. Kalau saya sebagai editor gitu ya, melihat dan pembacanya Sagara gitu, saya melihat Sagara adalah sebuah buku, sebuah novel yang cukup lengkap gitu ya, cukup lengkap. Narasi tentang 65 itu kan narasi yang saya nggak bilang ini berperang narasi, enggak gitu ya, bahwa apa yang sejarah tertulis kita yang dibaca di buku sejarah kita di sekolah itu kan sangat berbeda dengan sejarah yang sama itu punya sisi yang berbeda gitu, yang sisi ini yang ditekan, direpresi gitu ya untuk nggak muncul gitu, padahal itu punya sisi yang lain gitu, itu punya luka-luka yang lain yang kita perlu pahami dan kita perlu peluk gitu loh, bahwa itu adalah bagian dari kehidupan bernegara kita, bagian dari luka-luka bangsa ini gitu ya. Menurutku kalau kita tidak pernah mengacknowledge apa sih? Kalau kita tidak pernah mengakui hal itu, tidak pernah mau memahami hal itu, rekonsiliasi itu sulit diharapkan terjadi gitu ya. Jadi Sagara itu menambah nuansa dalam kita memahami sejarah 65 gitu ya. Itu satu hal. Kemudian kita juga akan menemukan sisi-sisi spiritual yang mungkin telah kita lupakan. Bagaimana semesta itu ada di sekitar kita, kita menjadi bagian dari semesta, tapi kita kemudian seperti lupa, kita lupa pulang pada alam gitu, padahal alam yang melahirkan kita gitu ya. Pencarian menghadapi trauma itu juga adalah sesuatu yang disampaikan, dan mungkin sama harapan saya juga sama dengan Midi, bahwa dengan membaca buku ini kita akan berani menghadapi trauma kita sendiri, dan kembali kepada alam, dan berani untuk melihat sebuah sejarah dari sisi yang berbeda. Mungkin begitu. Ayo. Sepakat. Jadi begitu mungkin pesan-pesan yang bukan terakhir, tapi justru pesan terpenting. Jangan lupa baca Sagara, teman-teman. Iya. Jangan lupa juga baca Mandara. Gitu. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman belinya 2 sekaligus, kalian akan melihat bahwa cover ini adalah sebetulnya 2 gambar yang tidak terpisah. Iya. Gitu ya. Satu gambar. Satu gambar nih. Marketingnya biar bayar belinya 2 gitu. Oh ya gitu ya. Biar bayar ilustratornya 1. Jadi ini gambarnya sebetulnya kalau dijajarin tuh jadi satu gambar yang utuh gitu. Keren. Kece banget nih. Itu hasil karya Wisiata dan Mbak Titi Permata. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau teman-teman, jadi ini kalau nyari yang lama sih udah nggak ada kayaknya ya, Wit ya. Nggak ada. Ini yang diterbitkan ulang. Habis kontrak juga, iya. Habis kontrak dia, jadi diterbitkan ulang. Kemudian ini adalah spin off-nya, aku bisa bilang ya. Jadi kalau dibilang sequel nggak juga,
bisa dibaca terpisah dan akan tetap Bisa dibaca paham, terpisah. tapi kalau baca Mandara itu akan menemukan hubungan Daria dengan Mandara Iya, gitu. betul. Tapi kalau Ada misalnya enggak, aku mau baca Sagara aja karena kayaknya lebih cocok. Nah, ya boleh juga, nggak apa-apa. boleh. Boleh juga Jadi, itu ya. Bonus tanda tangan. Aku belum, wok. Itu berarti harus ketemu. kenapa? Iki. Berarti harus ketemu. Oh, Ki. iya, gas. Gas. Ketemu. Nanti Silahkan. itu tadi pertanyaannya udah aku jawab ya. Di buku Sagara, di Mandara dan Sagara ada 3 denah. Ada Ya. rumahnya Sagara, rumahnya Daria, dan rumahnya Jaladri. Tapi next mungkin aku udah sempat ngobrol juga sama Imam dan Agatha dari Pintu penerbitku, akan kayak bikin kayak kartu pos, semacam kartu pos gitu dari denah-denah 3 rumah dengan catatan beli 2 buku. Dan ada buku. Apa? Terus ada juga kayak kartu pos yang lain gitu. Jadi gambar utuhnya si cover Mandara Sagara juga bakal jadi bonus kalau beli bundling gitu. Belinya di mana? Kemarin dapat update dari Imam. Ya, kemarin dapat update dari Imam, segera akan hadir di buku Akik dan berdikari. Mana sih kemarin? Iya, kalau nggak salah. Nah, buku Akik bisa ditemui bukunya segera di buku Akik dan mungkin di Rumah Sukma beberapa eksemplar. Terus dong di Rumah Sukma. Iya dong. Itu kasihlah, gila. Editornya yang punya Rumah Sukma loh. Mandara loh, masa nggak dikasih jasa. Nggak ada di Rumah Ada bakal disebar ke toko-toko buku gaul di Jogja. Nah. Oh, di Salatiga ada di Salatiga ada di Tanah Surga Resto. Di Tanah Surga. Ya, jadi bisa ditemui di sana atau di toko daring. Di mana toko daring? Ada di kontaknya penerbit Pintu sih, di marketplace-nya penerbit Pintu. Iya. Cek di marketplace-nya penerbit Pintu ya teman-teman. Kalau yang tidak berada di Jogja itu bisa cek di sana. Oke? Oke, kita sampai di sini ya. Yes. Karena sudah lewat dari jam 9. Ya. Udah mulai kering nggak? Usia 40 udah mulai ngantuk ya. Udah masih tipis ini. Thank you Mbak Ayu. Terima kasih Widi ngobrol-ngobrolnya teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam bicara-bicara Sagara kita malam ini. Semoga teman-teman jadi tergerak untuk beli. Semoga teman-teman merasa mendapat sesuatu dari perbincangan saya dan Widi malam ini. Tadi kan aku bilang mau ngundang Imam ya. Lupa. Sorry ya, Mam. Oke, kalau gitu kita tutup perbincangan kita malam ini. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Widi. Sampai ketemu. Sehat-sehat semua. Bye. Bye.